Tampil, Bu, udah tampil. Ya, Bu, Baik, jelas. kita mulai Bapak Ibu. Nah, hari ini yang ingin saya sampaikan maupun kita diskusikan bersama, kita sharing saja Bapak Ibu, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Apakah sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materi ataupun menerapkan budaya positif di sekolah? Jika belum, yuk kita akan diskusikan bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita membedah tentang budaya positif, saya di sini punya pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Boleh ditulis di kolom chat Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju? Boleh diklik, boleh ditulis di kolom chat Bapak Ibu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju atau tidak? Atau boleh langsung? Tidak. Bu Magda menjawab tidak. Oke. Yang lain? Tidak. Bu Uti juga menjawab tidak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Bu Uti menjawab tidak. Bapak Ibu yang lain? Bu Magna juga tidak. Yang lain boleh Bapak Ibu tulis di kolom chat. Bu Reni juga menjawab tidak. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju, setuju, setuju. Oke, baik. Setuju, setuju. Semuanya menjawab setuju. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Tidak, ada yang tidak, ada yang setuju. Kebanyakan setuju. Baik. Bapak Ibu, terima kasih untuk responnya, untuk jawabannya. Nah, kita akan membedah di sini Bapak Ibu dan insya Allah kita akan menemukan jawaban dari pertanyaan yang tadi sudah kita jawab bersama-sama ya di diseminasi budaya positif ini. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi kita sebagai guru berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai keyakinan ini, yaitu sifat-sifat positif, baik itu mandiri, gotong royong, ataupun sifat-sifat positif yang baik yang lain yang diterapkan di sekolah, sehingga menjadi kebiasaan atau pembiasaan gitu Bapak Ibu ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Ada, kita harus tahu dulu apa itu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dan ini yang insya Allah akan kita diskusikan malam ini bersama-sama. Nah, sebelumnya saya punya sebuah percobaan, judulnya adalah Cobalah Buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan Cobalah Buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Dan tugas si B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, di sini Bapak Ibu kita coba praktek gitu ya. Siapa yang mau jadi si A dan siapa yang mau jadi si B. Contoh di sini Pak Ipan, boleh Pak Ipan membantu saya dan Bu Yuli gitu ya. Bu Yuli boleh. Nah, saya Pak Ipan itu si A dan Bu Yuli itu si B gitu ya, berperan sebagai si B. Pak Ipan ini punya sesuatu yang berharga di tangannya.
yang sangat berharga. Nah, Bu Yuli itu membujuk Pak Ipan. Dengan segala cara sudah dibujuk Pak Ipan gitu ya. Kemudian digoda, apakah Pak Ipan akan membuka tangan Pak Ipan? Pak Ipan kan punya barang yang berharga nih di tangan Pak Ipan. Halo Pak Ipan, ada Pak Ipan? Hadir, Bu. Ya, Pak Ipan punya barang berharga nih di tangan Pak Ipan. Dan Bu Yuli ini sedang membujuk Pak Ipan. Apakah Pak Ipan akan membuka tangan Pak Ipan, kepalan tangan Pak Ipan? Kayaknya dibuka aja, Bu, kalau saya. Dibuka aja, langsung dibuka gitu ya Pak Ipan ya? Iya. Iya, tidak menyesal Pak Ipan. Itu kan sesuatu yang berharga bagi Pak Ipan. Tidak. Kalau untuk teman tidak, Bu. Tidak. Oke, baik. Tadi Pak Ipan katanya langsung membuka kepalanya setelah dibujuk oleh Bu Yuli. Nah, dari ini Bapak Ibu kita dapat ambil kesimpulan. Di sini siapakah yang memegang posisi kontrol? Pak Ipankah atau Bu Yuli? Bapak Ibu, boleh dijawab? Pak Ipan. Pak Ipan. Tadi Pak Ipan itu sudah itu ya, karena dia menentukan sendiri mau membuka atau tidak gitu ya. Kalau Pak Ipan tadi membuka rayuan dari Bu Yuli, berarti Pak Ipan memang ingin membuka gitu ya. Jadi posisi kontrolnya itu ada di diri Pak Ipan. Nah, inilah Bapak Ibu yang dinamakan teori kontrol. Teori kontrol itu artinya yang bisa mengontrol diri kita itu yaitu diri kita sendiri. Dan ini juga berlaku bagi murid. Murid itu yang bisa mengontrol diri murid, yaitu murid itu sendiri. Kita hanya sebagai penuntun. Artinya menuntun kodrat alam maupun kodrat zaman dari peserta didik. Dan ini juga menjadi pergeseran dari paradigma ya, menjadi paradigma teori kontrol. Yang awalnya stimulus respon, kita harus bergeser Bapak Ibu menjadi paradigma teori kontrol. Ini disampaikan oleh Dr. William Glasser, di mana yang pertama adalah ilusi, guru mengontrol murid. Itu hanya sebuah ilusi. Ya, tadi Pak Ipan dengan sekuat tenaga gitu ya, walaupun mungkin Bu Yuli tadi sudah membujuk, ataupun Bu Yuli sudah menggoda, tetapi kalau Pak Ipan kekeh, dia tidak mau membuka, maka dia tidak akan membuka. Tetapi tadi Pak Ipan katanya dibujuk langsung membuka, karena Pak Ipan ingin membuka gitu ya, memang keinginannya untuk membuka. Jadi yang bisa mengontrol murid itu bukan kita Bapak Ibu, tetapi diri murid itu sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contoh di sini, kita di kelas, Bapak Ibu ya, mengajar, kemudian menyuruh peserta didik untuk mengerjakan soal ke depan, diiming-imingi oleh hadiah atau penghargaan, baik itu permen ataupun bintang, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, pada suatu saat dia ke depan, kemudian tidak mendapatkan hadiah lagi atau permen lagi, maka dia akan merasa, kenapa ya sekarang tidak mendapat permen lagi, padahal sebelumnya ibu memberikan permen, jadi tidak bersemangat gitu ya, karena tidak dihadiahi permen, dan peserta didik itu hanya berorientasi pada penghargaan atau apresiasi saja gitu. Nah, itu juga tidak efektif ternyata Bapak Ibu, sebuah penguatan positif. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tadi juga penguatan positif tidak efektif, apalagi ini dengan kritik. Kritik di sini artinya kita langsung menjudge peserta didik. Contoh, kamu salah. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ibu kecewa dengan kamu. Nah, ini justru bukan menguatkan karakter, tetapi malah membuat peserta didik rendah diri, ataupun bisa jadi dia tidak pede, insecure, maupun merasa dirinya bersalah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ilusi Bapak Ibu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contoh kita kepada murid kita, kamu hari ini harus seperti ini, besok kamu harus seperti ini. Nah, itu ilusi Bapak Ibu. Itu justru malah akan menimbulkan dendam ataupun permusuhan, benih-benih permusuhan antara kita dengan
murid gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa memaksa peserta didik. Yang bisa mengontrol peserta didik itu ya diri mereka sendiri. Nah, di sini bagaimana seharusnya seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berpandangan sama dengan kita. Seperti mengatur kamu harus ikut dengan saya, pendapat saya harus seperti ini. Kepada peserta didik juga memaksa gitu ya, atau menyuruh peserta didik untuk mengikuti selalu perintah kita gitu ya. Padahal kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain walaupun itu berbeda. Mungkin peserta didik itu punya kebutuhan-kebutuhan dasar yang lain, yang berbeda atau keinginan yang lain gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pada awalnya stimulus respon ini perilaku buruk. Contoh Bapak Ibu pernah menemukan mungkin peserta didik yang terlambat datang ke sekolah atau bolak-balik kamar mandi, kemudian juga mengganggu temannya dan kesalahan-kesalahan yang lain atau pelanggaran peraturan yang lain. Gitu ya, langsung menjudge bahwa si anak itu nakal, bahwa si anak itu pengganggu. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Artinya kita harus bertanya dulu, kenapa sih peserta didik itu bolak-balik kamar mandi gitu ya, bolak-balik kamar mandi ataupun datang terlambat, karena mereka pasti punya alasan atau mereka pasti memiliki tujuan melakukan hal tersebut. Selanjutnya, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini kembali kepada tadi percobaan cobalah buka. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa mengontrol diri kita yaitu diri kita sendiri. Sama halnya dengan poin yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain kalau stimulus respon, padahal menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini, pemaksaan itu contohnya, tadi kita mengajar, kemudian ada soal yang harus dikerjakan, di depan kita menyuruh peserta didik, ayo anak-anak siapa yang mau ke depan? Pernah Bapak Ibu mengalami tidak ada satupun yang maju ke depan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita coba kamu ke depan, ditunjuk. Nah, itu kan merupakan bujukan, tetapi itu peserta didik merasa terpaksa karena dia sebenarnya tidak mau ke depan, tapi karena kita tunjuk, oleh guru ditunjuk, maka akhirnya dia ke depan gitu ya. Jadi itu pemaksaan Bapak Ibu. Kemudian kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus artinya seharusnya kita buat dulu kesepakatan kelas. Nah, ini yang akan sama-sama kita bahas di slide selanjutnya atau di materi ke depan ya Bapak Ibu. Harusnya ada kesepakatan dulu antara murid dan guru, sehingga murid tidak akan merasa terpaksa. Dan yang terakhir, kalau menurut stimulus respon, model berpikirnya itu menang kalah. Artinya ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan kalau menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, jadi tidak ada yang dirugikan Bapak Ibu atau win-win solution. Semuanya mendapatkan solusi gitu ya. Jadi sekarang kita bergeser paradigmanya berubah menjadi teori kontrol gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada tentang pengertian dari disiplin positif. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terpikirkan? Apa yang terpikirkan di benak Bapak Ibu? Ada yang bisa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terpikirkan di benak Bapak Ibu? Boleh di kolom chat atau boleh raise hand? Silahkan. Patuh. Patuh. Pak Karji menjawab patuh. Taat. Pak Ipan? Taat. Bu Yuli menjawab taat ya. Kemudian Pak Ipan?
mentaati segala peraturan yang ada dan Menaati segala peraturan yang larangan. ada. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bapak Ibu. Nah, betul. Jadi kita mengenal disiplin itu selalu dengan tata tertib, peraturan, taat, patuh gitu ya. Jadi ketidaknyamanan gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ingin berusaha untuk mewujudkan namanya itu adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Gitu. Jadi memang peserta didik itu menjalankan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan itu memang atas motivasi dia sendiri atau motivasi intrinsik. Saya datang tepat waktu karena saya merasa itu tanggung jawab saya atau saya ingin disiplin gitu ya, bukan karena dia takut dihukum. Kalau saya datang terlambat, maka Bapak Ibu guru akan menyuruh saya berdiri di depan kelas atau mungkin mengangkat satu kaki gitu ya, atau hukuman-hukuman yang lain. Jadi bukan karena takut dihukum ataupun takut ancaman. Nah, ini yang akan coba kita wujudkan di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mewujudkan apa disiplin ini? Yaitu untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini banyak Bapak Ibu ya, tetapi kita ambil di sini yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri, yaitu mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Ada 6 poin, Bapak Ibu juga pasti sudah mengenal ya ini Bapak Ibu ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini yang akan kita wujudkan. Tapi bukan karena keterpaksaan dari peserta didik. Memang yang kita wujudkan ini adalah motivasi intrinsiknya dari peserta didik. Nah, kenapa alasan kita berperilaku? Kita kan pasti punya alasan ya Bapak Ibu, yang namanya motivasi perilaku manusia. Diana Gosen itu mempunyai 3 motivasi atau mengatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Mengapa kita melakukan sesuatu? Pasti ada alasannya. Yang pertama adalah motivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai contoh tadi sudah saya sebutkan bahwa ketika peserta didik datang tepat waktu ke sekolah, bisa jadi peserta didik itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kalau saya terlambat, Bapak Ibu akan menyuruh saya berdiri di depan gitu ya, atau berkeliling lapangan atau menyikat WC. Itu kan berarti karena takut hukuman. Nah, motivasi karena takut hukuman ini namanya adalah motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Kemudian motivasi yang kedua, yaitu peserta didik ataupun orang itu ingin mendapatkan imbalan. Saya datang ke sekolah tepat waktu karena ingin mendapatkan pujian dari Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru juga datang tepat waktu ke sekolah karena ingin mendapatkan atau diapresiasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini berarti berorientasi pada penghargaan. Ini juga sama Bapak Ibu, motivasinya masih motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Nah, yang harus kita wujudkan itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu motivasi untuk menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Artinya, ketika kita melakukan sesuatu itu memang itu sudah menjadi tanggung jawab kita gitu Bapak Ibu, bukan karena takut hukuman ataupun ingin mendapat penghargaan. Nah, tujuan dari disiplin positif ini kita tujukan untuk mewujudkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik, motivasi yang memang berasal dari dalam diri peserta didik maupun dari kita sebagai guru gitu Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi ini,
Nah, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Apakah motivasi yang pertama, kedua, atau ketiga? Bapak Ibu bisa berpendapat? 1, 2. Yang pertama. Yang pertama, Bu Fitri masih berorientasi karena takut hukuman ya Bu ya. 1, Nah, 2. Yang kedua, Pak Karji karena ingin penghargaan atau ingin diapresiasi. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang diskusi bersama itu untuk mewujudkan motivasi yang ketiga ya. Bagaimana untuk mewujudkan motivasi yang ketiga? Kita akan bahas nanti di depan. Nah, selanjutnya di sini ternyata penghargaan itu bukan disamakan seperti dihukum ya, tapi dihukum oleh penghargaan. Jadi tidak selamanya penghargaan itu memang baik gitu Bapak Ibu. Saya jelaskan satu persatu. Assalamualaikum. Ini saya di salat Isya. Oh, absen salat Isya. Anu anyar. Nah, yang pertama penghargaan jangka panjang atau jangka pendek. Maaf, penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya di sini, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Artinya dia akan kehilangan motivasi intrinsiknya karena dia berorientasinya pada penghargaan. Kemudian yang kedua, penghargaan juga ternyata tidak efektif. Contohnya di sini, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan kemudian saya tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali bisa jadi kita tidak akan berusaha sekeras sebelumnya gitu Bapak Ibu. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Contoh di sini, Pak Karji dengan Pak Ipan. Oleh Bapak Kepala Sekolahnya, Pak Karji bagus, kerja Pak Karji luar biasa. Padahal di depan Pak Ipan ya, padahal Pak Ipan berkontribusi membantu Pak Karji, contohnya seperti itu. Nah, maka di situ akan menciptakan atau akan merusak hubungan. Pak Ipan akan berprasangka, kenapa Pak Karji saja yang dipuji atau diapresiasi, padahal saya juga berkontribusi membantu Pak Karji, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini juga pernah dilakukan riset di mana anak-anak diminta untuk mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut. Nah, setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen. Setiap mereka memberikan jawaban yang benar. Dan sebagian lagi hanya diberitahu saja bahwa jawabannya benar. Dan hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya anak-anak yang mendapatkan hadiah permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Selanjutnya, penghargaan ternyata mengurangi ketepatan. Ini juga sudah dilakukan pengamatan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik untuk membuat sebuah artikel pada surat kabar. Nah, pada awalnya mereka itu kerjanya bagus, ya, kemudian cepat gitu, tetapi di perjalanan yang sebagian itu diberikan upah gitu ya, dibayar untuk judul artikel yang mereka buat, dan beberapa lagi tidak diberikan upah, dan hasilnya ternyata mereka yang tidak menerima bayaran justru menjadi lebih baik, dan yang mendapat bayaran kualitas artikel yang dihasilkan ternyata menurun, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Bapak Ibu pernah kan memberikan contoh gini, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Ternyata kreativitas kelompok murid-murid yang diiming-imingi hadiah itu menjadi berkurang karena dia fokusnya terbagi antara hadiah dengan puisi gitu, membuat puisi yang baik dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan hadiah yang bisa mereka terima. Jadi mereka tulus gitu membuat puisi itu tanpa
berorientasi pada penghargaan atau apresiasi. Kemudian selanjutnya penghargaan itu menghukum. Artinya jika suatu penghargaan, kita mengharapkan penghargaan namun kita tidak mendapatkannya nih, maka kita akan seperti dihukum. Kenapa saya tidak bisa, tidak mampu gitu ya, merasa bersalah kepada dirinya gitu karena tidak bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Dan yang terakhir tentunya karena tadi sudah saya jelaskan, karena penghargaan ini kita motivasinya eksternal, maka akan hilang atau kehilangan motivasi dari dalam karena sudah berorientasi pada penghargaan tersebut. Itu Bapak Ibu ya. Nah, lantas apakah penghargaan itu diharamkan atau ditiadakan gitu Bapak Ibu? Tentu tidak ya. Penghargaan ini boleh diberikan tetapi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, berikan perlakuan secara khusus. Contoh, memang peserta didik itu memiliki kompetensi yang tidak peserta didik lainnya miliki gitu Bapak Ibu. Boleh itu diberikan penghargaan. Kemudian yang kedua, berikan penghargaan secara pribadi. Kalau misalkan Bapak Kepala Sekolah memujilah kinerja Bapak Ibu gitu ya. Baik, cukuplah dipanggil, Pak Karji terima kasih. Kerja Pak Karji luar biasa, bagus gitu ya, tanpa harus diumumkan di depan Bapak Ibu guru yang lain gitu. Nah itu, kalau mau diumumkan, maka kita harus memberikan kepada semuanya secara bergantian gitu Bapak Ibu. Mungkin ini juga menjadi suatu alasan kenapa di kurikulum sekarang itu ranking dihilangkan ya, sistem ranking dihilangkan. Karena sebetulnya tidak ada peserta didik yang bodoh ataupun kurang berbakat, mungkin memang bakat mereka itu belum terasah atau tergali gitu. Tugas kita sebagai guru justru menebalkan minat atau bakat mereka yang belum terasah itu Bapak Ibu ya. Jadi boleh kita memberikan penghargaan tetapi bergantian gitu Bapak Ibu karena peserta didik itu memang unik. Jadi punya keunikan masing-masing. Dan yang terakhir, beri pengakuan secara konsisten. Artinya tidak saat mood kita bagus saja kita mengapresiasi peserta didik. Pada saat kita sedang ada masalah atau apapun, berikan secara konsisten ya Bapak Ibu ya, apresiasi apapun yang sudah mereka lakukan secara konsisten, tidak hanya pada saat mood kita bagus saja. Nah, dilanjut Bapak Ibu, di sini saya punya pertanyaan nih tentang konsekuensi atau hukuman. Bapak Ibu boleh klik di kolom chat. Pertanyaan yang pertama, mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Bu Magda menjawab hukuman. Yang lain? Mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman menurut Pak Karji. Kita lanjut. Bapak Ibu yang lain ada yang mau menjawab? Sama Pak Karji, sama jawabannya. Sama. Oke, terima kasih Pak Cica. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, baik. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Dilanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Kan itu mau. Baik, yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya. Nah, kita akan coba cek ya, apakah jawaban Bapak Ibu benar. Nah, ternyata
Jawaban yang pertama, tadi mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan hukuman. Ya Bapak Ibu, kenapa? Karena tidak ada korelasinya atau tidak relevan. Harusnya jika siswa terlambat, maka konsekuensinya apa Bapak Ibu? Dia harus mengganti waktu yang mungkin dia ambil itu, contoh masuk jam 7.20 atau jam setengah 8. Dia datang jam 7.45. Nah, berarti dia telat 15 menit. Ganti saja pada waktu istirahat dengan 15 menit itu. Dia suruh mengganti keterlambatannya itu. Atau menulis pelajaran yang tertinggal gitu ya Bapak Ibu ya. Atau kita beri pelajaran tambahan di 15 menit itu. Jadi tidak harus dia menulis saya tidak akan terlambat lagi karena tidak ada korelasi atau tidak relevan. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan hukuman karena apa Bapak Ibu? Tidak ada korelasinya juga sama ya, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Gitu. Dan ini juga sifatnya apa ya Bapak Ibu? Menyakiti gitu ya, menyakiti peserta didik atau melakukan apa ya ini tuh fisik ya Bapak Ibu ya, karena dia harus lari keliling lapangan basket. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, tadi jawaban Bapak Ibu betul, konsekuensi. Ketika dia melakukan kesalahan, mencoret-coret meja, maka konsekuensinya dia harus membersihkan coretan yang dia yang di meja itu gitu ya. Konsekuensinya ini relevan gitu ya. Terus yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga merupakan hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini sudah jelas menyakiti Bapak Ibu, maka ini tergolong ke dalam hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Ini juga merupakan hukuman. Dan yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Ini juga ini merupakan konsekuensi. Kenapa? Konsekuensi karena dia terlambatnya di pelajaran PJOK. Di pelajaran PJOK kan ada yang namanya lari, lompat gitu ya. Itu korelasi atau ada korelasinya atau relevan gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan perbedaan apa dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika hukuman Bapak Ibu itu termasuk identitas gagal atau berkonotasi negatif. Kalau konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses. Kalau konsekuensi netral, kalau restitusi itu positif. Ini tidak akan saya bahas semua, saya akan bahas beberapa bagian saja ya Bapak Ibu ya untuk membedakan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Sudah jelas Bapak Ibu, ketika peserta didik diberikan hukuman, disuruh lari keliling lapangan basket karena dia terlambat atau menyikat WC, maka itu membuat peserta didik tidak nyaman. Itu ya dalam jangka waktu panjang, bahkan dia tidak akan menyukai peraturan gitu, yang akhirnya dia merasa dendam ke guru, ya, merasa tadi tidak berguna gitu ya, karena dia tidak nyaman gitu dari hukuman tersebut. Kalau konsekuensi dia tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu pendek. Dia tahu kalau mencoret-coret meja, maka dia harus membersihkan, tetapi tidak nyaman, tetapi waktunya tidak lama gitu, hanya dalam jangka waktu pendek. Karena dia sudah tahu konsekuensi apa yang harus dia dapatkan ketika dia melanggar. Kalau restitusi, ini tingkatannya sudah tinggi Bapak Ibu. Di sini justru menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Karena di sini peserta didik itu diajak berdialog untuk menciptakan peserta didik yang tanggung jawab dan mandiri, dan ini akan kita bahas nanti di depan. Apa itu restitusi dan bagaimana penerapannya. Nah, selanjutnya kalau hukuman, murid dan anak akan tersakiti. Ini sudah jelas.
Ketika kita tadi menghukum, maka anak akan tersakiti, baik itu hatinya secara psikis maupun secara fisik gitu ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman. Tadi ketika membersihkan meja, kemudian mengganti 15 menit saat terlambat gitu, itu tidak nyaman, tetapi tidak akan lama gitu. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan kalau hukuman jika murid itu tidak takut. Saya sudah tahu kalau Pak Ipan pasti akan seperti ini ketika saya melakukan kesalahan. Tesian ku Pak Ipan mah gitu kan. Saya tidak takut dengan Pak Ipan, pasti bakal dihukum seperti ini. Nyikat WC, ataupun lari, ataupun berdiri di depan kelas mengangkat kaki gitu. Ketika murid tidak takut, maka itu hukuman tidak akan efisien. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi. Nah, ini kekurangannya konsekuensi Bapak Ibu. Jadi harus kita sebagai pemantau, dipantau, dimonitoring, bahkan disupervisi gitu untuk melihat kemajuan dan apa tantangan gitu dari si konsekuensi ini. Apakah memang berjalan atau tidak, atau peserta didik itu mengulangi kesalahan yang sama. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Dia menyadari kesalahannya, kemudian bagaimana dia memperbaikinya, dia mencari solusi atau mencari solusi bersama-sama dengan guru. Itu restitusi. Dan yang terakhir, peraturan. Kalau hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Ini selalu seperti ini. Kamu harus keliling lapangan, kamu harus menulis 100 kata di dalam buku. Jadi ada kamu harus gitu ya. Untuk hukuman ada kata-kata seperti itu. Tetapi kalau konsekuensi, ini ditanya dulu Bapak Ibu, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Jadi ditanya dulu. Kita ke peserta didik, contoh saya ke peserta didik Jenal, kamu tahu tidak peraturan masuk sekolah itu jam berapa? Jam 7:30 Bu. Nah, gitu kan. Kamu mau memperbaikinya dan lain sebagainya. Jadi ditanya dulu, kita tidak langsung menyuruh peserta didik untuk melakukan hal-hal yang negatif, tadi berkonotasi negatif. Jadi ditanyakan dulu gitu ya. Dan yang terakhir restitusi, apa yang kamu yakini? Nah, ini tingkatannya sudah menanyakan nilai-nilai keyakinan atau kebajikan. Nah, ini apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi dia sudah berusaha untuk menemukan solusi, menanyakan nilai-nilai keyakinan, dan ini berkaitan dengan kesepakatan kelas. Murid tidak akan bisa menjawab kalau dia tidak membuat dulu kesepakatan antara guru dan murid. Kalau saya terlambat, maka konsekuensinya seperti ini gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti di depan kita akan membuat atau belajar membuat kesepakatan kelas. Gitu Bapak Ibu. Saya lanjut. Nah, berdasarkan bagian di atas, penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Artinya peserta didik itu tidak tahu bahwa kalau dia terlambat akan menyikat WC gitu, karena Bapak Ibu yang menyuruh itu tidak terencana dan bersifatnya satu arah, hanya Bapak Ibu saja yang tahu gitu. Padahal peserta didik tidak tahu bahwa kalau terlambat itu hukumannya akan seperti itu. Dan biasanya kita mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti gitu ya, yang membentak-bentak, menghardik, maupun hukuman fisik. Kalau konsekuensi ini bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru maupun sekolah. Kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, supaya mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adanya dialog Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan diberikan contohnya untuk penerapan restitusi. Bagaimana cara menghadapi siswa yang melanggar peraturan atau melakukan kesalahan gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini bahasan yang ketiga, kita akan langsung ke membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, mengapa keyakinan kelas Bapak Ibu, bukan peraturan kelas? Yang sebelumnya Bapak Ibu buat di sekolah itu peraturan atau keyakinan?
Kesepakatan kelas biasanya, Bu. Kesepakatan kelas, luar biasa. Bu Wiwi sudah pernah membuat kesepakatan kelas berarti ya? Tata tertib. Mungkin beda namanya aja ya, Bu ya? Ya, sama kesepakatan keyakinan kelas itu sama Bu Wiwi. Boleh Bu Wiwi berbagi mengapa keyakinan kelas Bu Wiwi bukan peraturan kelas? Karena muridnya dilibatkan, Bu. Jadi kata-katanya yang lebih cocok itu kesepakatan atau keyakinan kelas, Iya, bukan terima aturan kasih. kelas. Jadi tidak ada unsur paksaan internal gitu, Bu. Ya, terima kasih jawabannya Bu Wiwi. Bapak Ibu yang guru lain, Bapak Ibu guru yang lain boleh mungkin mau berbagi? Kita diskusi sama Bapak Ibu. Tata tertib. Mengapa apa Pak Ipan? Tata tertib. Tata tertib kata Pak Ipan. Oke. Baik Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, betul apa yang dikatakan Bu Wiwi tadi, kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara siapa? Antara guru dan siswa. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru dan sifatnya satu arah. Jadi kalau keyakinan kelas itu kita diskusi bersama-sama curah pendapat antara siswa dan guru sehingga menghasilkan suatu kesepakatan bersama untuk dijalankan bersama. Kalau peraturan itu sifatnya satu arah, hanya dibuat oleh guru saja. Peserta didik tidak tahu nih gitu ya peraturannya apa gitu. Pokoknya peserta didik harus mentaati saja, taunya seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, yang akan kita coba wujudkan itu yaitu kesepakatan atau keyakinan kelas. Sebagai contoh di sini, mengapa kita menggunakan helm saat mengendarai motor? Kenapa Bapak Ibu? Mengapa kita menggunakan helm, harus menggunakan helm saat mengendarai motor? Takut ditilang. Ya, boleh. Yang sudah raise hand, Bu Ena, Pak Karji, Bu Rosmida, mengapa kita harus menggunakan helm saat mengendarai motor? Sudah jadi peraturan. Sudah jadi peraturan. Biar selamat dalam perjalanan, Pak Munsa, terima kasih. Betul ya. Jadi ketika kita menggunakan helm saat menggunakan motor, memang itu untuk keselamatan, gitu ya, bukan karena takut dirazia atau takut ditilang, gitu Bapak Ibu, tapi untuk keselamatan diri kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin ini pada saat kemarin COVID. Ya, kenapa Bapak Ibu? Mengapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat pada saat COVID kemarin? Terima kasih Bu Haji ya untuk menjaga kesehatan. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai ini kesehatan, keselamatan gitu ya Bapak Ibu yang ingin coba kita wujudkan melalui kesepakatan kelas ya. Karena di sana ada tadi nilai keselamatan, kesehatan gitu ya, yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ada lagi disiplin, tanggung jawab, kemudian kebersihan, saling menghargai, hormat gitu ya. Nilai-nilai kebajikan ini yang akan disepakati oleh guru dan juga peserta didik dalam membuat keyakinan kelas, dan tentunya ini untuk menekankan pada motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Bapak Ibu ada yang sudah pernah membuat tadi keyakinan kelas ya atau kesepakatan kelas? Prosedurnya bagaimana Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas? Bu Rosmida boleh berbagi Bu Rosmida? Sudah, Bu Rosmida sudah ya. Boleh dibuka itunya Bu, speakernya ya. Speakernya diaktifkan Bu. Bu Rosmida sudah membuat kesepakatan kelas. Tahapannya bagaimana Bu? Boleh berbagi di sini? Atau Bapak Ibu yang lain belum pernah membuat kesepakatan kelas?
Kecuali Belum. Bu Wiwi, Pak Ipan, belum? Pak Ipan belum? Belum, baru dengar sekarang, Bu. Nah, Bapak Ipan, baik. Kalau belum, maka kita akan sama-sama belajar ya Bapak Ibu bagaimana prosedur untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini. Yang pertama, mempersilahkan peserta didik untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi kita pertama itu adalah diskusi atau curah pendapat. Menjelaskan dulu kenapa kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jelaskan dulu apa itu budaya positif atau disiplin positif. Ya, pasti peserta didik pun akan punya harapan atau impian. Ya, mereka ingin menjadikan kelas yang seperti apa. Mereka punya harapan untuk diri mereka, untuk teman, dan untuk gurunya. Gitu ya Bapak Ibu, mereka pasti punya tuh harapan ataupun impian-impian apa yang diharapkan dari kelas tersebut gitu. Nah, setelah kita curah pendapat, kemudian peserta didik sudah punya nih menuliskan peraturannya, maka selanjutnya adalah catat. Boleh dituliskan kalau kelas atas itu dari kelas 4 dan kelas 5 rata-rata sudah bisa menulis ya. Maka boleh kita sediakan stick note gitu ya Bapak Ibu ya. Peserta didik suruh menuliskan. Contohnya, datang ke sekolah tepat waktu atau piket kelas gitu ya Bapak Ibu. Pasti mereka nanti kalau sudah kita jelaskan mereka juga akan memahami peraturan gitu ya. Apa sih yang harus kita tuangkan itu mereka akan memahami Bapak Ibu. Harapan mereka itu pasti banyak. Kadang kemarin juga saya peserta didik itu saya mau kelas yang saling menghargai. Ternyata banyak peserta didik itu yang sekarang Bapak Ibu ya kasus bully gitu ya. Peserta didik itu katanya teman-teman suka membuli saya. Itu mereka menuliskan Bapak Ibu. Nah, itu juga jadi masukan-masukan yang positif untuk membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Setelah dicatat, Bu kalau kelas rendah bagaimana? Dia kadang belum bisa membaca atau menulis, boleh ditanya langsung. Ya Bapak Ibu, dia boleh berbicara langsung gitu ya kepada kita sebagai guru gitu. Dia pasti walaupun kata-katanya belum spesifik atau belum mudah dipahami, contoh misalkan Neng mau apa? Mau seperti apa kelas ini gitu ya. Bu, saya ingin kelas yang saling menghargai dan menghormati gitu, ataupun tidak mencoret-coret meja gitu, atau apa aja nanti peserta didik itu akan dia punya harapan lah untuk kelas yang lebih baik. Setelah dituliskan Bapak Ibu boleh ditempel di papan tulis ataupun di kertas yang besar itu ditempelkan di papan tulis. Untuk stick note, kalau ditulis langsung di papan tulis ya langsung tulis saja gitu ya di papan tulis. Nah, kan selanjutnya adalah peserta didik itu kan kadang random ya, menulisnya itu apa aja gitu ya. Nah, selanjutnya kita sebagai guru mengarahkan dari kalimat yang masih negatif ke dalam kalimat yang positif. Contoh peserta didik ada yang tidak atau dilarang datang terlambat. Menurut Bapak Ibu itu kalimatnya sudah positif apa negatif? Dilarang datang terlambat. Positif Negatif. apa negatif? Negatif, Bu. Negatif, oke. Yang seharusnya yang positif harus bagaimana Bapak Ibu? Kita ubah nih ke dalam kalimat yang positif. Harusnya bagaimana? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu gitu ya. Kemudian ada nih peserta didik yang menuliskan lagi. Dilarang mengganggu teman. Itu kalimatnya negatif. Nah, ubah ke dalam kalimat positif. Berarti bagaimana Bapak Ibu? Kalimat positifnya bagaimana? Baik sama teman. Oke, terima kasih Bu Magda. Yang lain, kita saling menghargai. Nah, betul Bapak Ibu ya, jawabannya jadi diubah kalimatnya menjadi saling menghargai antar teman atau menghargai teman gitu ya. Menghargai teman. Jadi tidak ada kata dilarang, tidak boleh, jangan gitu ya. Kita coba arahkan ke dalam kalimat yang positif. Selanjutnya setelah itu, setelah diubah ke dalam kalimat positif, maka kita tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Datang tepat waktu. Nilai keyakinannya apa Bapak Ibu?
disiplin gitu ya, berarti dia ke disiplin. Kemudian piket kelas. Ya, selalu piket setiap ada jadwal piket misalkan, berarti dia nilai keyakinannya adalah masuk ke kebersihan, bisa ke tanggung jawab juga bisa. Nah, untuk poin-poin keyakinan kelas ini usahakan jangan terlalu banyak supaya mudah diingat oleh peserta didik gitu. 3 atau 4 saja sudah cukup Bapak Ibu. Bukan masalah banyaknya, tetapi yang paling penting adalah peserta didik menyepakati dan melaksanakannya. Setelah terbentuk nih keyakinan kelas, sudah disepakati, peserta didik menyetujui dengan cara apa? Boleh ditanda tangan, boleh juga dengan cap jari gitu ya, atau apa nih jempol gitu ya, pakai tinta ataupun warna yang lain sebagai tanda bahwa peserta didik menyepakati keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Selanjutnya, boleh Bapak Ibu sekarang menempelkan keyakinan kelasnya itu di papan tulis, bukan di papan tulis, di tembok gitu ya, yang bisa diakses dekat dengan peserta didik supaya sebagai pengingat mereka untuk ingat akan keyakinan kelasnya. Nah, ini saya berbagi sedikit, tapi mungkin masih banyak kekurangan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu jauh lebih baik daripada saya ya gitu Bapak Ibu tentang pembentukan keyakinan kelas. Ini yang sudah saya lakukan. Pertama, diskusi dan sosialisasi kepada peserta didik. Yang sudah saya jelaskan tadi, curah pendapat gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah peserta didik mencatat peraturan atau keyakinannya gitu Bapak Ibu ya. Dicatatlah oleh peserta didik gitu ya. Selanjutnya adalah peserta didik menempelkan nih peraturan yang mereka tuliskan. Belum jadi keyakinan kelas ya Bapak Ibu, tetapi masih peraturan gitu ya. Kemudian setelah itu saya dan peserta didik tinjau ulang dari peraturan-peraturan yang mereka tuliskan gitu ya. Saya hanya mengarahkan saja di awal, mencontohkan saja, selebihnya peserta didik yang meninjau atau ini masuk ke disiplin atau masuk ke tanggung jawab, masuk ke kebersihan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, di sini ada peserta didik menandatangani kesepakatan dan keyakinan yang sudah sama-sama kita buat. Nah, jadi awalnya pembentukan budaya positif atau disiplin positif ini Bapak Ibu kita awali dari pembuatan kesepakatan kelas. Jadi peserta didik insya Allah tidak akan ada yang merasa terpaksa ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi awal munculnya motivasi intrinsik mereka melakukan nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif. Nah, di sini kemudian ditempellah di dinding gitu Bapak Ibu ya. Ini sedikit berbagi. Nah, apakah selanjutnya selesai Bapak Ibu peserta didik langsung gitu ya. Setelah itu tuh langsung menaati peraturan, tidak ada masalah? Tentu tidak Bapak Ibu. Kita sebagai guru perlu melakukan pemantauan harian terhadap keyakinan kelas, mengadakan sesi evaluasi singkat untuk membahas kemajuan dan tantangan yang dihadapi. Pasti ada saja Bapak Ibu peserta didik yang melanggar, tentu ada. Tetapi ini jadikan kita refleksi, apa yang sudah baik kita tingkatkan, yang belum baik kita perbaiki. Apa yang menyebabkan peserta didik ini belum menaati peraturan gitu atau masih melanggar peraturan. Nah, tadi kita ke konsekuensi gitu ya. Ke konsekuensi, kalau pilihan konsekuensi tidak teratasi maka dengan cara restitusi gitu ya Bapak Ibu, atau secara dialog antara guru dan peserta didik. Nah, saya harapkan kita kan akan memulai tahun ajaran baru ya Bapak Ibu. Kita awali dengan ini. Pada saat masuk ke kelas, sebelum menyampaikan materi gitu ya, di awal tahun pelajaran, kita membuat dulu ini kesepakatan kelas. Yang insya Allah akan memunculkan motivasi intrinsik dari peserta didik. Gitu. Mohon maaf Bapak Ibu yang mengirim ke chat ya, belum saya baca semua ini. Terima kasih.
Nah, Bapak Ibu, pastikan tadi ya ada saja peserta didik yang melakukan pelanggaran gitu ya Bapak Ibu atau tidak mentaati peraturan. Nah, ini bisa jadi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia itu tidak terpenuhi. Apa saja sih Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan, gitu ya Bapak Ibu, bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mereka mungkin ini berarti tentang perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga penguasaan. Kalau penguasaan ini dia butuh diakui, butuh pengakuan gitu Bapak Ibu ya. Ingin kompeten gitu ya dalam bidang ini gitu. Jadi dia butuh pengakuan. Yang keempat adalah kebebasan. Dia ingin mencoba hal-hal baru gitu Bapak Ibu. Dan yang kelima adalah kesenangan gitu. Nah, ya, Bu Maria, yang penting guru menjadi teladan untuk anak-anak. Betul, Bapak Ibu. Itu yang paling utama ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita berusaha untuk menjadi teladan bagi peserta didik. Sebelum kita mempraktekkan kepada peserta didik, tentu kita harus menjadi teladan terlebih dahulu kepada peserta didik. Nah, saya punya sebuah kasus Bapak Ibu di sini ya. Ada yang bisa untuk membantu membacakan Bapak Ibu? Biar komunikasinya tidak satu arah ya Bapak Ibu. Ada yang mau membantu untuk membacakan? Bu Wiwi mungkin boleh Bu Wiwi? Baik, kasusnya adalah Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas, bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Oke, baik. Terima kasih Bu Wiwi. Nah, jika Bapak Ibu menjadi Bu Ria, apa yang akan dilakukan pertama kali oleh Bapak Ibu untuk menangani kasus ini? Ada yang mau berpendapat? Boleh Mungkin Bapak Ibu kita sharing saja. Ya, silakan Bu Yuli. mungkin Ibu Ria bertanya dulu mungkin ya sama Agusnya. Iya, betul. Yang harus dilakukan Bu Ria itu jangan langsung menjudge tadi ya, atau jangan langsung menghakimi si Agus. Kamu salah, Agus sudah mengambil atau ya mengambil bekal teman gitu ya, langsung menghakimi Agus. Yang harus dilakukan Bu Ria itu bertanya kepada Agus. Jika jawaban Agus, dia kan pasti punya alasan ya Bapak Ibu ya melakukan itu. Jika jawaban Agus, Bu, saya lapar. Saya tidak membawa bekal dari rumah. Berarti kebutuhan dasar Agus yang belum terpenuhi apa Bapak Ibu? Tadi jika dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Agus menjawab, Bu, saya lapar karena saya tidak dibekali bekal oleh ibu saya. Berarti kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi Agus apa Bapak Ibu? Kebutuhan bertahan hidup. Betul. Nah, jika jawaban Agus, Bu, saya jadi diperhatikan oleh ibu dengan mengambil bekal teman saya jadi mendapat perhatian dari teman dan juga ibu. Berarti kebutuhan dasar Agus yang tidak terpenuhi apa Bapak Ibu? Kebutuhan Kasih sayang. Kasih sayang gitu ya. Jika jawaban Agus, Bu, saya bosan dengan bekal yang itu saja dibawa dari rumah. Berarti kebutuhan dasar Agus yang tidak terpenuhi adalah apa Bapak Ibu?
kebebasan gitu ya. Dia bosan, dia ingin mencoba hal yang baru gitu Bapak Ibu. Dan yang keempat, selanjutnya dia senang melihat teman-teman jengkel dengan raut muka cemberut gitu ya. Justru dia senang gitu sudah membuat teman-temannya jengkel. Nah, berarti kebutuhan dasar Agus yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan kesenangan. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu kita sebagai guru harus bertanya dulu alasan mereka melakukan hal tersebut. Karena sejatinya kita sebagai manusia itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita itu bisa melakukan dengan cara yang positif. Apabila tidak tercapai dengan cara yang positif, maka akan melanggar peraturan atau melakukan hal yang negatif gitu Bapak Ibu. Nah, tugas kita yaitu bertanya alasan mereka kenapa melakukan hal tersebut, kemudian cari solusinya bersama. Nah, di sini ada pertanyaan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti kebutuhan dasar apa nih? Boleh di chat deh. Kalau Bapak Ibu tidak mau membuka speaker, boleh di kolom chat Bapak Ibu. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kesenangan. Oke, terima kasih Bu Lina responnya. Perhatian. Oke, terima kasih Bu Rias. Selanjutnya yang kedua. Bu Rosmida juga senang. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebutuhan dasar apa Bapak Ibu ini? Perhatian, perhatian. Oke, baik. Betul ya Bapak Ibu. Ini kasih sayang ya, kasih sayang dan juga perhatian. Kebutuhan dasar kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, Bapak Ibu, ini kebutuhan dasarnya apa? Ya, betul, penguasaan atau pengakuan. Betul Bapak Ibu. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya berarti apa, Bu? Kebebasan. Kebebasan. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu responnya ya. Jadi, pada saat peserta didik sudah bisa menjawab gitu ya, dia sudah berkata jujur, ini sudah nilai lebih Bapak Ibu karena dia sudah terbuka ya kepada kita gitu. Kalau peserta didik tidak terbuka kepada kita, jangan langsung menyalahkan kepada peserta didik. Mungkin karena kita sebagai penghukum, masih posisi sebagai penghukum, jadi dia takut. Kalau saya salah berbicara, maka Bapak dan Ibu akan menghukum saya. Jadi kita harus memposisikan bukan sebagai penghukum. Dekatlah, melakukan pendekatan dulu kepada peserta didik. Nah, Bapak Ibu selanjutnya kita akan menetapkan 5 posisi kontrol kita sebagai guru apabila ada peserta didik yang melanggar peraturan atau keyakinan atau kesepakatan gitu ya Bapak Ibu. Nah, apa saja 5 posisi kontrol ini? Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video. Bapak Ibu silahkan analisis dan rasakan perbedaannya. Mana selama ini posisi Bapak Ibu sebagai guru ya. Nah, ini adalah posisi sebagai penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu?
Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab, sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Hmm, saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan videonya. Selama Bapak Ibu menjadi guru, di posisi manakah Bapak Ibu? Di posisi penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, teman, pemantau, atau manajer? Bapak Ibu, kita jujur saja ya Bapak Ibu ya. Pernah semuanya kayaknya, Bu. Pernah semuanya. Berarti Bu Wiwi pernah memposisikan sebagai manajer, Bu Wiwi? Sesekali sih pernah, tapi marah pernah, kesal pernah. Iya, sama Bu Wiwi, saya pun belum bisa sepenuhnya untuk posisi manajer ya. Saya baru mendapatkan materi ini di guru penggerak. Ternyata selama ini posisi saya masih masih sebagai penghukum ya, yang selalu langsung menghakimi. Bahkan ada juga pernah sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini sebagai refleksi bagi kita bersama Bapak Ibu ataupun jadi introspeksi diri ya. Kita bukan harus memilih salah satu, tetapi berusaha memposisikan diri sebagai pilihan yang terakhir tadi, yaitu sebagai manajer ketika menghadapi peserta didik yang melanggar keyakinan atau kesepakatan. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, dapat kita bedakan di sini penghukum tadi ciri-cirinya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang dan membentak. Dia melakukan hukuman fisik maupun verbal. Tadi melalui kata-kata dan juga fisiknya dia menyuruh anak lari keliling lapangan. Dampaknya apa Bapak Ibu jika kita memposisikan sebagai penghukum? Maka peserta didik akan menjadi pendendam dan juga tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Jadi dampaknya itu ya peserta didik akan menjadi dendam kepada guru tersebut. Kalau pembuat rasa bersalah tadi suaranya lembut, namun menyalahkan siswa. Ibu kecewa dengan kamu gitu ya, nadanya lembut tapi si guru tersebut tadi menyalahkan. Yang akibatnya apa Bapak Ibu? Peserta didik akan merasa bersalah, rendah diri dan akan menarik diri. Kemudian kalau posisi yang ketiga sebagai teman, guru tadi bersikap ramah, cenderung bersanda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya apakah baik? Ternyata tidak, ada tidaknya ya Bapak Ibu ya, murid akan selalu bergantung kepada satu guru itu. Membuat si peserta didik ini tidak mandiri atau tidak muncul motivasi intrinsiknya gitu. Jadi bergantung kepada guru tersebut karena sudah dibantu oleh guru itu. Nah, kalau posisi pemantau, nada bicara dan ekspresinya datar. Identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi gitu ya. Tadi netral gitu ya, nada bicara dan ekspresinya datar, identitasnya berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Jadi tidak dibiarkan saja pada saat diberi konsekuensi itu dipantau gitu ya. Kemudian dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya ini peserta didik akan menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat kebajikan. Dan dampak yang kedua tidak sepenuhnya mandiri gitu. Jadi mungkin masih ada motivasi eksternalnya. Nah, yang akan kita usahakan wujudkan yaitu sebagai posisi manajer. Bagaimana tadi suaranya netral, tercipta identitas positif dan berhasil.
mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah gitu. Dampaknya apa? Maka akan menghasilkan peserta didik yang mandiri dan peserta didik itu juga mampu memecahkan masalah sendiri. Tadi dia ditanya alasan terlambat kenapa? Apakah sudah sesuai dengan keyakinannya gitu ya? Sudah sesuai dengan keyakinannya tidak kalau dia melanggar peraturan itu? Apa yang harus dia lakukan jika dia melanggar gitu ya? Apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jadi sudah ditanyakan nilai-nilai keyakinan dan dia memecahkan masalahnya sendiri. Itu untuk posisi manajer. Nah, selanjutnya bahasan yang terakhir, nah ini adalah penerapan segitiga restitusi untuk menghadapi permasalahan pada peserta didik. Ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Di sini ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Gitu. Nah, untuk menstabilkan identitas, tahapan yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi kita tidak langsung menghakimi, tetapi menstabilkan identitas. Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Kamu pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah gitu ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi distabilkan identitas, tidak langsung menghakimi peserta didik bersalah. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ditanyakan. Alasannya kenapa dia melakukan hal tersebut. Itu. Jadi validasi tindakan yang salah. Bukan berarti kita menyetujui kesalahannya, tapi dia mengarahkan untuk peserta didik itu menemukan solusinya sendiri gitu ya Bapak Ibu. Dan tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Karena sudah tadi dibuat kesepakatan kelas atau kesepakatan keyakinan kelas, maka kita bisa mengaitkannya, bertanya nih, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bisa dikaitkan dengan keyakinan kelas gitu ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kan tadi ada disiplin, tanggung jawab. Menurutmu jika kamu terlambat, nilai keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Jadi bisa diarahkan ke situ Bapak Ibu kalau kita sudah membuat keyakinan kelas. Selanjutnya saya akan menampilkan lagi sebuah video bagaimana praktek penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hanya ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai.
Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu tadi Bapak Ibu video tentang penerapan segitiga restitusi. Luar biasa ya. Itu prakteknya itu siswa SMA ya. Jadi dia sudah proaktif, kritis gitu ya. Tapi kalau misalkan kita menghadapi siswa SD tentu tidak usah kaku ya Bapak Ibu ya, tidak harus menyesuaikan seperti itu gitu ya Bapak Ibu. Tetapi tahapan dari segitiga restitusi itu muncul gitu ya, atau disesuaikan dengan bahasa kita kepada peserta didik yang masih jenjang SD gitu. Tidak terpaku ke dalam Bu harus seperti ini. Tadi kan tidak harus validasi tindakan yang salah itu harus ada kata-kata ini, tidak harus seperti itu ya Bapak Ibu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita tidak langsung menghakimi peserta didik, diarahkan gitu ya, ditanya alasannya, kemudian digiring untuk menemukan solusi dan akhirnya dia dikaitkan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah sama-sama disepakati. Nah, dari video tadi ada perbedaan ya Bapak Ibu ya, tahap menstabilkan identitas, memvalidasi dan juga menanyakan keyakinan. Dalam tahapan menstabilkan identitas, di sini kita berusaha untuk merubah anak dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Gitu ya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu tadi muncul ya pada tahap menstabilkan identitas. Tidak usah semuanya ini harus ditanyakan, pilih salah satu saja gitu, atau boleh Bapak Ibu menyesuaikan dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Selanjutnya pada saat validasi tindakan yang salah, di sini setiap tindakan yang kita lakukan itu atau peserta didik lakukan itu memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Kalimatnya boleh seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga dengan dirimu sendiri, kamu perlu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu gitu ya. Jadi bukan berarti kita membetulkan tindakan yang salah gitu ya, tetapi peserta didik itu melakukan hal yang melanggar itu dia memiliki tujuan karena mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dan terakhir baru dikaitkan dengan menanyakan keyakinan dengan kesepakatan itu. Itu ya, apa yang kita percaya sebagai kelas, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah ini berarti sudah ke tahap menanyakan keyakinan. Nah Bapak Ibu, untuk penjelasan tentang materi di budaya positif, sampai pada sesi terakhir ya Bapak Ibu ya sudah selesai. Dan sedikit refleksi dari saya Bapak Ibu untuk penerapan disiplin untuk konsep atau materi dari disiplin positif ini sungguh luar biasa dan bagus ya Bapak Ibu, tetapi butuh effort yang luar biasa dalam mengimplementasikan di sekolah. Tentu ini harus butuh kolaborasi antara warga sekolah dan juga kekonsistenan dalam mewujudkan budaya positif ini di sekolah. Saya masih ingat dengan pernyataan Pak Kadis waktu itu ya, pembiasaan budaya positif ini banyak, dimulai dari 5S,
kemudian sholat duha berjamaah ataupun Jumat mengaji, baris dulu sebelum masuk kelas, itu kan pembiasaan budaya positif ya Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting itu adalah upaya penyadarannya. Mengapa dia harus sholat duha berjamaah? Mengapa dia harus melakukan itu gitu ya, harus baris dulu, harus melakukan 5S, itu yang paling penting. Jadi upaya penyadaran untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri peserta didik. Mungkin dari pemaparan dari saya dicukupkan sekian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Siti Julaiha. Materi sangat menarik. Dan tentunya alhamdulillah materi tadi sudah disampaikan dengan begitu panjang lebarnya. Dan sesi yang selanjutnya yaitu silakan Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Kita buka sesi tanya jawab dulu karena masih ada waktu 10 menit nih. Masih ada waktu 10 menit, silakan bagi ya Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh di raise hand-nya. Dan juga kami informasikan Bapak Ibu berkaitan dengan absen, nanti kami akan share di grup WA ya. Karena di sini banyak yang sudah keluar juga, nanti semua berkaitan dengan materi, sertifikat, semuanya kami share di grup WA ya. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu di screenshot webinar yang sekarang untuk pelengkap di absennya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Ada yang raise hand ini, boleh? Pak Rosmida Sangaji, silakan. Bapak apa Ibu ya, maaf ya. Halo Pak. Mungkin sudah pada paham ya Pak Usep. Ya alhamdulillah gitu ya. Oh iya, untuk link WA-nya tadi saya udah share juga. Kita share kembali di kolom komentar untuk link WA-nya. Silakan Bapak Ibu diklik link WA-nya di situ. Semuanya diupdate di grup ya. Tidak ada Bapak Ibu, ada nih Pak apa noh? Pak Samsu Tatrambe, silakan Pak. Diturunkan lagi nggak Pak? Cukup Bapak Ibu. Ini ada nih Pak Bu Febriani Gultom. Kayaknya sudah mudah-mudahan sudah paham semua berkaitan dengan materi ini, dan mudah-mudahan waktunya juga ini masih ada waktu 5 menit lagi nih Bapak Ibu nih. Silakan yang ingin bertanyaan seputar apapun luar daripada materi ini, tentang apa itu sertifikat atau apa macam-macam lah istilahnya. Boleh Pak? Ya silakan coba. Ada waktu 5 menit lagi Bu. Terima kasih Pak Usep. Terima kasih juga Ibu Siti Julaiha. Untuk materi ini banyak hal-hal baru yang baru saya ketahui, terutama mohon tipsnya kepada Ibu Siti Julaiha bagaimana untuk membangkitkan semangat pada diri sendiri dengan banyaknya perubahan untuk bisa
membangkitkan semangat internal ini untuk mempelajari setiap perubahan yang ada, terutama hari ini. Mohon tips-tipsnya begitu, Bu Siti Julaiha. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wiwi Ratnasari. Bu Siti, silahkan langsung dijawab saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Wiwi. Kalau yang saya lakukan itu ya di luar daripada budaya positif ini ya Bapak Ibu. Jadi saya konsisten melakukan hal apapun itu walaupun sifatnya sederhana ya Bapak Ibu ya, tetapi yang paling utama itu adalah kekonsistenan. Karena apabila kita punya program yang luar biasa pun, tapi konsisten kita ataupun kita cepat merasa bosan gitu ya Bapak Ibu, maka itu tidak akan terlaksana dengan baik. Makanya yang paling penting itu adalah kekonsistenan kita dan kembali kepada motivasi awal kita. Contoh, ketika saya mendaftar guru penggerak ya Bapak Ibu, kadang di pertengah jalan itu suka merasa ingin menyerah ataupun karena banyaknya tugas gitu ya Bapak Ibu. Tetapi saya kembali ke motivasi, apa motivasi saya pada saat mendaftar? Ataupun untuk pada guru penggerak ini, apa motivasi awal saya gitu. Jadi saya suka kembali ke motivasi itu. Dan itu yang menguatkan saya dan juga memunculkan motivasi kembali gitu dari dalam diri saya. Mungkin itu saja Bu Wiwi yang bisa saya bagikan gitu ya. Jadi lakukan hal apapun itu walaupun kita sederhana tetapi laksanakan dengan konsisten. Itu pun jawaban dari fasilitator yang membimbing saya selama CGP gitu Bapak Ibu. Bukan hal yang harus wah, tetapi hal sederhana dilakukan dengan konsisten. Jika kita sudah kehilangan lagi motivasi, maka kita berusaha untuk mengingat kembali apa motivasi awal kita saat melakukan itu. Itu saja Bu Wiwi, jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bu Siti Julaiha. Alhamdulillah dapat pencerahan baru ini. Ya, sama-sama Bu Wiwi. Mungkin boleh Bapak Ibu yang lain ya, kita berdiskusi saja, tidak harus saya yang menjawab. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman yang lain, yang baru, kita berbagi saja gitu. Silakan, masih ada waktu. Seandainya yang lain ada yang mau menambahkan atau mau sharing juga di sini, silakan. Baik, rasanya cukup ya Bapak Ibu ya. Di jam kami sudah menunjukkan jam 9 itu, dan kebetulan jadwalnya juga kita sampai jam 9. Gak terasa 2 jam sudah kita lewati, dan mudah-mudahan materi-materi yang disampaikan tadi Bu Jole bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, khususnya buat kita di Sukaharja 1. Dan ini menjadikan ajang silaturahmi juga buat kita, buat berbagi di materi-materi berikutnya juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berkenan ikut bergabung kembali. Mungkin ada statement terakhir Bu Jule, silakan sebelum acara ini kita tutup. Kalau untuk penyampaian materi cukup ya, tadi sudah diakhiri dengan refleksi. Yang ingin saya sampaikan, terima kasih Bapak Ibu gitu atas apresiasinya hari ini atau malam ini. Mudah-mudahan sesi saling berbagi ini bermanfaat dan bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. Mungkin itu saja Pak Usep, terima kasih. Baik Bu Jole, terima kasih banyak atas waktunya, dan Bapak Ibu juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan tadi juga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan untuk hal-hal sertifikat, file, materi, semuanya nanti kami akan share di grup WA ya. Silakan yang belum masuk ke grup WA, silakan ada di kolom komentar, diklik aja langsung masuk ke grup WA di situ. Insya Allah semua Bapak Ibu juga bisa ngechat langsung di admin ya. Tidak, karena kami masih kunci untuk itunya. Silakan yang mau bertanya di admin aja di itu untuk secara chat pribadi untuk berkaitan dengan webinar-webinar ini. Mungkin itu aja Bapak Ibu semua ya. Mohon maaf dari kami atas pelaksanaan webinar ini. Seandainya ada kekurangan-kekurangan, ada yang kurang memuaskan daripada Bapak Ibu semuanya,
Akhir kata dari kami, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.